Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan setinggi puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ia telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat dan beraneka ragam nikmat, sehingga kita bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukaddimah. Langsung saja saya angkat judul pidato saya yang berjudul Generasi Muda Islam Harapan Bangsa Ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi selalu datang silih berganti. Ada yang lahir dan ada pula yang meninggal alias mati. Semua ini tidak perlu kita herankan karena telah terjadi dan telah terbukti. Falsafah kehidupan itu selalu bergeser dan berputar menurut kemajuannya. Karena tabiat alam yang baru, maka isi pun ikut berubah-ubah. Semakin lama perjuangan hidup, semakin ketat dengan tantangan dan cobaan. Semakin banyak orang yang kaya, semakin menderita orang yang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin terus terhina. Judi dan arak kian merajalela, kenakalan remaja kian meningkat. Pesantren-pesantren hanya tinggal nama, masjid-masjid dan indah jamaahnya kian menurun dan melemah. Sedangkan kemaksiatan sungguh sangat dibanggakan. Untuk menghadapi tantangan inilah, kader-kader generasi muda bangsa sangat diharapkan. Kalau tidak, maka generasi muda kita, maka bangsa kita akan menjadi hancur dan dunia akan terasa kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di zaman yang penuh balak seperti ini, generasi mudanya sudah lari dari kebenaran yang hakiki. Karena menurut mereka, kebenaran dapat menghalangi mereka dari kebebasan. Bencana demi bencana terus menimpa mereka. Ditambah lagi badai pandemi yang tidak tahu kapan pamitnya. Bukankah kita sama-sama tahu baik atau buruknya, maju atau mundurnya suatu bangsa terletak pada tangan seorang pemuda? Jikalau ingin generasi muda ini selamat, maka persiapkanlah generasi muda yang dapat mengemban amanah. Tapi jikalau generasi muda tidak beriman, maka dunia ini akan terasa kiamat. Nah, teman-teman pasti akan bertanya-tanya, mengapa saudara berani mengatakan demikian? Mengapa saudara berani mengatakan demikian? Karena telah terjadi dan telah terbukti. Banyak bukti-bukti yang telah membuktikannya. Coba kita lihat negara Uni Soviet, negara yang terkenal dengan negara adidaya dari kuasa. Namun mereka tidak pernah merasakan kedamaian. Gencatan senjata tidak henti-hentinya. Pemerkosaan, perampokan kian merajalela. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi, wahai generasi muda bangsa? Ini semua terjadi karena generasi mudanya tidak dibenihi dengan benih-benih keimanan dan tidak dipupuki dengan pupuk-pupuk ketakwaan. Yang konsekuensinya menjadikan suatu bangsa tersebut menjadi sebuah lubang neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Maukah kejadian ini menimpa negara kita? Maukah kejadian serupa menimpa negara kita, wahai generasi muda bangsa? Pasti tidak. Karena tidak seorang pun di antara kita yang cinta perperangan dan cinta pembunuhan.
Oleh karena itu, persiapkanlah generasi muda bangsa yang dibenih dengan benih-benih keimanan dan dipupuki dengan pupuk-pupuk ketakwaan, supaya mereka dapat mengangkat martabat bangsa dan memajukan bangsa kita ini. Namun, andai generasi muda bangsa dangkal ilmu agama, iman mereka bagaikan buih-buih di lautan yang dihempas dengan gelombang globalisasi, maka dunia akan terasa kiamat. Dan ini sesuai dengan sebuah kalimat yang yaitu hidup tidak punya rumah, mati tidak punya tanah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, generasi muda bangsa, sisingkanlah lengan bajumu, ayunkan tanganmu mencari kebenaran. Di manakah semangatmu, wahai generasi muda bangsa? Bangkitlah, bela bangsa dan agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah saatnya kita mendidik generasi muda bangsa dengan cara islami, supaya kelak ia bertanya, apa yang telah saya berikan kepada bangsa? Bukan malah bertanya, apa yang telah bangsa berikan kepada saya? Oleh karena itu, persiapkanlah, didiklah generasi muda Islam yang cinta ulama dan pembela kebenaran. Jangan biarkan mereka menjadi pemuda-pemuda yang benci ulama dan tidak ingin membela kebenaran. Karena jikalau mereka menentang kebenaran, sama saja mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas dapat kita ambil kesimpulan, jikalau generasi muda lari dari kebenaran, jikalau mereka tidak ingin menjadi pembela kebenaran, penentang kebenaran, mereka sama saja mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya negara kita ini akan menjadi negara yang terkutuk dan dunia kita akan menjadi terasa kiamat. Oleh karena itu, wahai generasi muda bangsa, jikalau generasi muda bangsa kita ingin menjadi pemuda-pemuda, insan-insan yang terbaik, maka pemuda bangsa harus siap menjadi embun di kala manusia dalam keadaan kehausan, siap menjadi benteng saat agama mulai diserang, dan sanggup menjadi pembela saat bangsa kita ingin dihancurkan. Maka dengan ini generasi muda kita dapat mewujudkan cita-cita para syuhada dan pejuang-pejuang bangsa kita ini. Semoga Allah menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.